Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita sudah sampai di pembacaan Alkitab kita dalam Yesaya pasal 28 sampai pasal yang ke-30. Dan ayat yang sangat memberkati saya di hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Saudara Bapak Ibu sekalian, bahwa kita lihat ada satu keresahan di dalam Nabi Yesaya akan bangsa Yahudi ini. Kenapa? Karena kita lihat bangsa Yahudi memiliki orang-orang pengajar yang luar biasa. Ada orang-orang Lewi yang mengajar dengan hikmat, dengan hal-hal yang benar tentang bagaimana melayani. Tetapi bangsa Yahudi sendiri hidup di dalam ketidakbenaran. Di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa mereka melayani Tuhan, mereka melakukan ibadah, tetapi kehidupannya menjauh daripada kebenaran itu sendiri. Standar kebenaran ini yang akan kita pelajari saat ini. Bagaimana standar kebenaran itu bisa menjadi suatu bukti bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar, melayani dengan kebenaran standar daripada Tuhan sendiri. Kita lihat bahwa bangsa Israel ini, mereka hidup di dalam ketidakbenaran dan mereka hidup dengan kesia-siaan. Sebab itu kita pelajari bagaimana orang percaya wajib hidup di dalam standar kebenaran. Bagaimana cara hidup di dalam standar kebenaran? Ada 2 poin yang akan kita pelajari hari ini, yaitu untuk hidup di dalam standar kebenaran. Yang pertama adalah tidak hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam kedagingan menjadi satu contoh bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka hidup dengan orang-orang yang mengajar dengan pengajaran yang baik, hidup di dalam kearifan dan sebagainya. Tetapi kehidupan mereka dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Ada keinginan daging. Keinginan daging yaitu hal-hal yang bagaimana menyangkut pribadi sendiri, bagaimana menuntut pujian, menuntut satu kehormatan dari orang lain. Dan ini hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang harus disenangkan. Dan kita lihat di dalam poin yang kedua, untuk hidup di dalam standar kebenaran adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena hidup di dalam takut akan Tuhan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam takut akan Tuhan? Yang pertama adalah kita hidup di dalam WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Karena dengan waktu pribadi dengan Allah, kita akan melihat Allah berbicara kepada kita apa yang kita bisa mengerti. Dan bagaimana Allah bisa berbicara kepada kita? Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti saat ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Ini menjadi satu jalur di mana Allah berbicara kepada kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. Dan inilah standar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kunci untuk kita hidup di dalam standar kebenaran Allah. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita semua. Kita hidup di dalam standar kebenaran, bukan berbicara tentang keinginan daging, tetapi kunci dalam hidup dalam standar kebenaran adalah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.